Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan yang ke-10 ini, kita membahas topik tentang pengembalian atau restitusi pajak. Ada beberapa agenda yang kita akan bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan atau pengantar. Yang kedua, pengertian atau ruang lingkup pengembalian pajak. Yang ketiga, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar. Yang keempat, pengembalian pajak kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor. Yang kelima, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh kesalahan pemotongan atau pemungutan. Yang kelima, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pemotongan atau pemungutan terkait penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kemudian ada dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pengembalian pajak. Dan yang terakhir, tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang dikenal juga dengan restitusi pajak itu merupakan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh pajak kepada negara. Dalam pengembalian kelebihan pembayaran pajak, negara membayarkan atau mengembalikan kembali pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Pengembalian atau restitusi pajak yang diberikan oleh negara adalah bentuk upaya negara untuk melindungi hak para wajib pajak. Sekarang kita coba lihat apa itu pengembalian atau restitusi pajak dan ruang lingkupnya. Pengembalian atau restitusi pajak adalah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak kepada negara. Ruang lingkup pengembalian atau restitusi pajak itu diatur dalam pasal 2 PMK 187 tahun 2015. Di mana dikatakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang itu dapat diajukan wajib pajak dalam hal yang pertama, terdapat pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau yang seharusnya tidak terhutang. Yang kedua, terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Yang keempat, terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Dan yang terakhir atau yang kelima itu adalah terdapat kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait dengan penerapan penghindaran pajak berganda atau P3B bagi subjek pajak luar negeri. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama tadi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas pembayaran pajak oleh pihak pembayar. Apa yang menjadi objek pengembaliannya? Ini diatur dalam pasal 2 huruf A dan pasal 3 PMK 187 tahun 2015. Yaitu pembayaran pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terhutang atau yang seharusnya tidak terhutang dapat berupa yang pertama, pembayaran pajak yang lebih besar dari pajak yang terhutang. Yang kedua, pembayaran pajak atas transaksi yang dibatalkan. Dan yang ketiga, pembayaran pajak yang seharusnya tidak dibayar. Yang keempat, pembayaran pajak
yang terkait dengan permintaan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44B Undang-Undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang tidak disetujui. Nah, siapa yang menjadi pembayar pajak dalam hal ini? Ini diatur dalam pasal 4 ayat 2 PMK 187/2015. Yang menjadi pembayar pajak itu adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan orang pribadi atau badan yang tidak diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Bagaimana tata cara pengembalian pajak itu dilakukan? Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah pengajuan permohonan pengembalian pajak. Yang kedua adalah penelitian kebenaran pembayaran pajak. Dan yang ketiga adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Terkait dengan pengajuan permohonan pengembalian pajak, itu diatur pada pasal 4 PMK 187 tahun 2015. Tata cara yang terkait dengan penelitian kebenaran pembayaran pajak itu diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 PMK 187 tahun 2015 dan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak itu diatur dalam pasal 7 PMK 187 tahun 2015. Nah, bagaimana tata caranya itu telah dibuatkan dalam modul yang telah diupload di di web Fast Learning kita, dan juga bahan bakunya dalam bentuk PMK 187 tahun 2015 itu juga telah diupload. Kemudian kita masuk ke tata cara yang kedua, yaitu pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kelebihan pajak dalam rangka impor. Di sini yang menjadi objek pengembaliannya diatur dalam pasal 2 huruf B dan pasal 8 PMK 187 tahun 2015 yang berupa kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak yang terkait dengan pajak dalam rangka impor. Ini terdiri dari PPh pasal 22 impor, PPN impor, dan atau pajak penjualan atas barang mewah impor. Bagaimana tata cara pengembalian pajaknya dilakukan? Yang pertama dilakukan melalui tata cara pengajuan permohonan kepengembalian pajak. Ini diatur dalam pasal 9 PMK 187 tahun 2015. Yang kedua, tata cara penelitian kebenaran pembayaran pajak oleh Dirjen Pajak. Ini diatur dalam pasal 10 PMK 187 tahun 2015. Dan yang terakhir adalah tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak. Ini diatur dalam pasal 11 PMK 187 tahun 2015. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas kesalahan pemotongan atau pemungutan. Apa yang menjadi objek pajaknya? Itu diatur dalam pasal 2 huruf C, pasal 2 huruf D, dan pasal 12 PMK 187 tahun 2015. Yaitu kelebihan pembayaran pajak yang disebabkan oleh pertama, kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut. Dan B, kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak. Jadi di sini dilakukan pemotongan atas sesuatu yang bukan merupakan objek pajak. Bagaimana tata cara pengembalian itu dilakukan? Yang pertama, tata cara pengajuan permohonan pengembalian itu diatur dalam pasal 13 dan pasal 14 PMK 187 tahun 2015. Itu dimulai dengan pengajuan permohonan pengembalian. Kemudian yang kedua ada tata cara penelitian kebenaran pembayaran pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 PMK 187 tahun 2015.
Kemudian ada pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tata caranya itu diatur dalam pasal 17 PMK 187 tahun 2015. Kemudian kita melihat pengembalian yang terakhir atau yang keempat itu adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak penghasilan atas kelebihan pemotongan atau pemungutan yang terkait dengan penerapan perjanjian penghindaran pajak berganda. Yang menjadi objek pengembaliannya adalah diatur dalam pasal 2 huruf E dan pasal 18 PMK 187 tahun 2015, yaitu kelebihan pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan terkait dengan penerapan P3B bagi subjek pajak luar negeri yang disebabkan A. Kesalahan penerapan P3B. Kemudian yang kedua, keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif untuk penerapan P3B setelah terjadi pemotongan atau pemungutan. Atau C. Adanya persetujuan bersama. Nah, kemudian juga diatur tentang tata cara pengembalian pajak yang terkait dengan kelebihan pemotongan atau pemungutan terkait dengan penerapan P3B itu. Yang pertama, tata cara pengajuan permohonan pengembalian pajak itu diatur dalam pasal 19 dan 20 PMK 187 tahun 2015. Kemudian yang kedua itu adalah tata cara penelitian kebenaran pembayaran pajak. Itu diatur dalam pasal 21 dan pasal 22 PMK 187 tahun 2015. Dan yang terakhir adalah tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Itu diatur dalam pasal 23 PMK 187 2015. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting adalah terkait dengan penggunaan dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pengembalian pajak. Di sini PMK 187 tahun 2015 melalui pasal 24 itu mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan permohonan pengembalian pajak, surat kuasa, dokumen pendukung bagi wajib pajak subjek pajak luar negeri, laporan hasil penelitian permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak, surat pemberitahuan penolakan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terhutang, dan surat penunjukan nomor rekening di Bank Indonesia dibuat dengan menggunakan format sesuai dengan contoh sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PMK 187 tahun 2015. Kenapa ini perlu dilakukan atau ditaati? Karena kalau dokumen-dokumen tidak memenuhi format-format yang telah ditentukan tersebut, maka kemungkinan pengajuan permohonan pengembalian pajak itu tidak dapat dilayani. Jadi wajib pajak harus memahami betul penggunaan dokumen-dokumen yang terkait dengan tata cara pengembalian atau restitusi pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 dan lampiran PMK 187 tahun 2015. Kemudian dalam perkembangannya, dengan pertimbangan dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, pemerintah dapat melakukan pengembalian pendahuluan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh wajib pajak. Pertimbangan-pertimbangan ini bisa dikatakan salah satunya adalah untuk mempercepat proses pengembalian dan juga untuk meningkatkan iklim investasi serta untuk memberikan kepastian kepada wajib pajak, dan yang terpenting bagi wajib pajak adalah untuk memperbaiki struktur arus kas atau cash flow perusahaan atau badan atau orang pribadi yang mengajukan
permohonan kelebihan pembayaran pajak tersebut. Ada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yaitu yang pertama itu adalah PMK 39 tahun 2018 yang mengatur tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Kemudian ada PMK 117 tahun 2019 yang mengatur tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 PMK.03/2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Ini merupakan perubahan pertama atas PMK 39 2018. Kemudian yang ketiga itu ada PMK 2009 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 39 tahun 2018 tentang tata cara pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, itulah beberapa poin yang dapat disampaikan terkait dengan topik pengembalian atau restitusi pajak. Ini merupakan salah satu esensial dalam manajemen pajak karena ini dapat menentukan efisiensi dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita yang 10 ini. Semoga Anda dapat mempelajari materinya dengan baik, baik berupa modul maupun berupa peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang dilampirkan pada pertemuan kita yang 10 ini. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pertemuan kita ini memberikan manfaat kepada kita semua dan insya Allah menjadikan ini sebagai ikhtiar kita untuk meningkatkan kualitas pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.